Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salawatan wa salaman laka ya Rasulullah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Anna Joeria Siregar, SAG MA, Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 1 Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, siap mengikuti lomba peringatan Hari Guru Nasional pada kategori Guru Inovatif tingkat SMA dengan tema Inovasi Pembelajaran Kreatif dan Adaptif menuju Guru Profesional di Era Digital. Guru pendidikan agama Islam adalah arsitek moral bangsa. Di era digital ini, peran kita tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi juga mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi secara berakhlak. Hari ini kita membedah peta jalan menuju guru pendidikan agama Islam yang profesional, yang inovatif, yang kreatif, yang mampu beradaptasi dengan setiap update teknologi. Tonton sampai akhir dan temukan langkah konkret untuk mengubah kelas pendidikan agama Islam Anda menjadi laboratorium kebaikan yang paling menarik. Sebelum saya memulai inovasi ini, suasana kelas saya begitu biasa. Saya mengajar dengan metode ceramah, menulis di papan tulis, dan sesekali memberi tugas hafalan. Namun, yang saya temukan adalah murid-murid yang kehilangan semangat belajar. Dan saat saya bertanya, mereka menjawab dengan lesu. Saat diberi tugas, banyak yang menunda. Bahkan beberapa mengatakan, "Bu, PAI itu kan cuma teori saja. Bu, PAI itu nggak seru." Sebagai guru, kalimat itu menampar hati saya. Saya mulai merenung, bagaimana mungkin pelajaran tentang keimanan, keislaman, dan lain sebagainya yang begitu indah dan penuh makna menjadi sesuatu yang membosankan bagi mereka. Saya sadar, saya tidak boleh hanya menuntut siswa untuk berubah. Maka, sayalah yang harus berubah terlebih dahulu. Saya menetapkan satu misi, membuat pembelajaran PAI yang menyenangkan, bermakna dan berbasis teknologi. Namun tantangannya tidak kecil. Saya bukan guru yang lahir di era digital. Saya harus belajar dari awal. Bagaimana menggunakan aplikasi pembelajaran digital, bagaimana membuat konten interaktif, bagaimana beradaptasi dengan gaya belajar generasi Z. Saya percaya inovasi tidak selalu bergantung pada alat, tapi pada niat dan kreativitas. Lalu saya mulai dengan pembelajaran interaktif non-digital yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, sendiri, 2 membawa keburukan bagi keluarga, 3 membawa keburukan bagi masyarakat. Setelah menggunakan pembelajaran interaktif non-digital, lalu saya beralih ke pembelajaran interaktif digital dengan mulai menggunakan berbagai platform di mana bahan ajar sudah tersusun dengan rapi di dalam microsite yang sudah kami pelajari di sekolah. Saya mulai mahir menggunakan Wordwall, Quiz, Wayground, Canva, dan lain sebagainya, juga berbagai game lainnya yang berbasis permainan. Udah bisa kita mulai? Konsentrasi, bismillahirrahmanirrahim. Ketika materi keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan saya sampaikan lewat game interaktif, suasana kelas menjadi hidup. Siswa saling berebut menjawab pertanyaan, tertawa bersama, tapi tetap memahami maknanya. Salah satu murid saya pernah berkata, "Bu, ternyata belajar PAI itu bisa kayak main game ya." Saya tetap ngerti deh Bu, begitu kira-kira bahasanya. Disitulah akhirnya saya sadar bahwa inovasi ini berhasil menyentuh hati mereka dan sesuai dengan dunia mereka. Setelah selesai mengerjakan kuis Wayground, saya tidak lupa memberikan reward kepada siswa-siswi yang memperoleh nilai tertinggi teratas 3 orang. Memang tidak seberapa, tapi mereka merasa bahagia ketika saya memberikan hadiah yang sangat berguna akhir-akhir ini, yaitu memberikan botol minuman kepada masing-masing mereka yang berguna dibawa ke sekolah. Ya, hadiahnya botol minuman, karena dia juara 1 boleh memilih warna ya. Mana kamu pilih?
Dan juara 1 dikasih dari tas-tasnya. Juara 2 Salwa Angredi. Sama kan? Tepuk tangan dulu untuk Salwa. Yang ketiga Iwan Ramadan. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Sebenarnya, tugas berat seorang guru adalah memanggil roh siswa yang bergentayangan di luar kelas, bahkan menyusup sampai ke kantin sekolah. Demikian kata dosen saya dahulu. Maka tugas guru adalah mengembalikannya ke jalan yang benar, yaitu masuk kembali ke dalam proses belajar mengajar. Salah satu trik yang saya gunakan adalah membuat ice breaking yang kekinian yang tidak bertentangan dengan norma Islam. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la just for you. Saya berusaha beradaptasi dengan gaya hidup digital siswa. Saya tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga menyapa mereka di ruang virtual. Saya membuat konten video singkat refleksi pai, konten selawatan, dan juga tren. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Selalu percaya dan yakinkan semua, kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Satukan Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Evaluasi pembelajaran juga saya ubah menjadi lebih manusiawi dan kontekstual. Selain kreativitas proyek digital, kreativitas di ruang diskusi, juga sikap spiritual yang tampak dalam keseharian. Perubahan itu mulai terasa nyata, motivasi belajar meningkat, siswa yang dulu pasif kini antusias. Dan nilai rata-rata PAI naik signifikan, sikap spiritual dan sosial siswa membaik. Demikianlah video inovatif dari saya. Teruslah berinovasi dan jadilah guru Smart PAI, karena masa depan pendidikan agama Islam ada di tangan kita yang beradaptasi. Salam hangat untuk Dewan Juri dan seluruh guru inovatif di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Marcelina Situmorang, guru fisika di SMA Negeri 1 Angkola Barat. Cara mengajar beliau sangat kreatif, inovatif, dan dekat dengan dunia siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Jalalimunte dari kelas 12 6. Melalui metode pembelajaran ini, saya merasa sangat senang dan lebih mudah mengerti tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh Bu Guru. Jadi, pembelajaran tidak terasa membosankan.